Bang Hotman Paris Hutapea, pengacara hebat, memohon kepada Abang untuk segera turun tangan membantu Teh Novi terkait dengan 10 anak asuhnya yang disita oleh Dinsos Tangerang. Hola netizen yang tercinta, akun Instagram dan Facebook Dinas Sosial Kota Tangerang mendadak hilang buntut viral pengakuan Pratiwi Novianti sebut anak asuh dan ODGJ dijemput paksa. Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Mulyani. Mulyani juga mengaku heran dengan respon netizen yang berbakti yang langsung menggeruduk akun Dinas Sosial Kota Tangerang. Bahkan banyak netizen yang terhormat yang salah paham sehingga membuat akun Instagram dan Facebook Dinas Sosial Kota Tangerang mendadak hilang. Untuk diketahui, penjemputan anak di kediaman Novi menjadi viral di berbagai media sosial. Dalam beberapa postingan tentang polemik tersebut di media sosial, terlihat banyak yang menghujat tindakan petugas Dinas Sosial Kota Tangerang. Mulyani mengungkapkan petugas yang melakukan penjemputan berasal dari jajaran Kementerian Sosial atau Kemensos dan kepolisian. Mulyani juga menambahkan saat ini anak-anak tersebut juga sudah dalam perlindungan negara melalui Kemensos. Oleh karenanya, dia menghimbau masyarakat atau netizen yang budiman jangan khawatir karena anak-anak telah mendapatkan perawatan yang layak dari petugas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini video ini Bunda tujukan kepada terutama Bapak Menteri Dinas Sosial dan juga Bapak Ibu pemerintah Dinas Sosial. Pak ya, tolong Pak, jangan diambil anak Teh Novi. Dia sudah mengeluarkan biaya besar dan lagi dia sangat sayang sama anak-anak. Kenapa Bapak ambil? Bagus Bapak cari anak-anak yang bertebaran di jalan tuh yang terlantar, anak yatim piatu, nenek jompo, orang tua, orang yang tidak mampu. Banyak lagi tidur ada di kolong tol, ya kan, ada di pinggir jalan, tidak punya rumah, anaknya tidak punya pendidikan, tidak sekolah. Itu tuh harus Bapak cari. Jangan mengambil anak yang udah enak hidupnya sama Teh Novi. Itu anak kan udah ada yang rawat Teh Novi. Bapak tuh harus nyarinya yang belum ini, yang belum tersentuh ini, ya. Dia sangat mereka yang di jalan itu Pak sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah negara Indonesia. Nah, kenapa ini mau memperkeruhkan ini anak-anaknya Teh Novi ini? Harusnya Bapak Menteri Dinas Sosial ini mendukung ini Teh Novi ini. Harusnya Bapak beri dukungan, bukan Bapak ambil anaknya. Itu bukan dia anaknya itu hasil dia menculik. Kan dia betul-betul nyata, dia urus dari kecil, dari lahir, dibiayain, udah bersih, sudah besar, malah mau diambil. Inikah Indonesia? Ini saya kasih tahu sama Bapak. Makanya Bapak itu naik mobil jangan di kota saja, belusukan kemana-mana, ya. Banyak itu anak di pinggir jalan, orang tua ada yang meninggal di pinggir jalan. Anak-anak begitu juga anak yatim piatu, kelaparan, tidak makan. Itu yang harus kalian pedulikan. Jangan ngambil anaknya Teh Novi, tengok badannya bersih, keurus sama Teh Novi dan kawan-kawannya. Ini malah mau diusut. Inikah Indonesia? Coba lihat Bapak, selalu ya, kenapa Indonesia nih kalau ada masyarakatnya membuat kebaikan selalu diusut sama pemerintahnya sendiri. Ini yang saya bingungkan dengan negara Indonesia ini. Maaf ya Pak, saya bukan mendiktekan Bapak Menteri. Tolong Pak, banyak masyarakat Bapak yang terlantar sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah negara Indonesia. Jangan kayak gini cara Bapak. Orang sudah sayang, sudah keluar biaya banyak, beli susu dari lahir, malah mau diambil. Kira-kira benar nggak itu Pak? Kalau benar menurut Bapak? Demi Allah, saya lihat video ini dari awal sampai akhir, saya ikutan nangis dan sedih ngelihat perjuangan Teh Novi untuk mendapatkan hak dia agar anak-anaknya kembali ke pangkuan Teh Novi. Teh Novi ini rela mau bersujud di bawah kaki manusia-manusia yang benar-benar kayak gak punya hati. Seharusnya ketika prosedur itu tidak komplit, beri masa waktu untuk Teh Novi ini menyelesaikan dokumen-dokumen yang dianggap kurang. Jangan main ambil aja, ya kan? Apalagi kata Teh Novi mau dibawa ke panti asuhan. Oke lah kalau terjamin segalanya. Coba kalau terlantar lagi, bagaimana urusannya? Itu kan udah jelas-jelas Teh Novi mengurusnya dengan baik. Fasilitas-fasilitas semua untuk anak-anak Teh Novi itu terpenuhi tanpa meminta bantuan dana dari pemerintah itu sendiri. Saya heran kenapa sih dipersulit? Kenapa nggak dibiarkan? Harusnya nih ya, kalian sebagai
orang-orang dinas sosial atau sebagai orang-orang pemerintahan setempat berterima kasih sama Teh Novi sekali lagi. Teh Novi kan sudah dikasih penghargaan tuh karena melihat kinerja dia sebagai orang yang peduli terhadap orang-orang yang terlantar. Lantas penghargaan itu untuk apa? Apakah hanya untuk pencitraan aja bagi kalian sendiri? Saya tuh nggak habis pikir kenapa orang sebaik Teh Novi tapi diperlakukan seperti itu. Kenapa sih nggak ngasih waktu buat Teh Novi mengurus segalanya dengan hal-hal yang katanya kurang ini, kurang itu, dokumennya nggak lengkap, harus ngikutin prosedur ya. Ketika Teh Novi mau melakukan hal seperti itu, kenapa harus diambil dulu anak-anaknya? Kan sudah jelas-jelas dia terjamin, dia menjamin semuanya, entah itu bayi-bayinya, anak-anaknya, dan para orang tuanya yang Teh Novi bawa ke rumah singgahnya, ke rumah asuhnya itu. Saya sampai nangis terenyuh gitu. Ya Allah, kenapa sih kalian yang sudah ngambil anak-anak asuhnya Teh Novi, kok sebegitunya? Apakah kalian gak punya hati nurani? Gimana kalau posisi Teh Novi itu ada di kalian gitu? Apa yang kalian lakukan pasti akan merasakan apa yang Teh Novi rasakan saat ini. Sedih. Astagfirullahaladzim, saya sedih banget melihat video ini ya. Terus saya mau nangis juga gitu, karena pasti ya kayaknya seluruh orang Indonesia pasti gergetan juga, apalagi seorang ibu nih yang udah punya anak gitu ya. Yang nggak punya anak juga pastilah merasakan bagaimana jika posisinya seperti Mbak Novi ya. Ini dinas sosial ini maksudnya apa gitu loh? Kan bisa ya baik-baik bicara dulu sebelumnya. Kalau emang ada hal-hal yang kurang berkas-berkasnya kan bicarakan aja gitu, dituntun. Mbak ini tuh kurang ini, begini. Harusnya tuh disupport gitu kalau ada yang bantu pemerintah, meringankan beban pemerintah. Kok ini aneh ya? Orang udah bantu malah diperlakukan seperti itu gitu. Ini hatinya di mana sih? Ini juga kan Anda ini kan seorang perempuan, seorang bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Punya anak nggak sih gitu? Coba seandainya posisinya seperti Mbak Novi gitu. Walaupun dia bukan anak kandung ya, tapi namanya kasih sayang itu udah pemberian Allah ya gitu. Jadi nggak bisa diungkapin gitu. Pasti semua juga nggak rela lah gitu dengan cara seperti itu. Tolong ini ya jadi perhatian pemerintah, dibantu Mbak Novi. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti ya oleh pengacara-pengacara kondang lah gitu ya, dibela. Kami mensupport Mbak Novi untuk membela keadilan ya, menegakkan keadilan, karena memang kita nggak ngelihat apa sih salahnya gitu ya, walaupun barangkali secara prosedur lah gitu. Tapi ya Bu ya dikasih tahu aja kan bisa gitu kan. Ini diambil anaknya maghrib pula gitu kan. Itu mikir nggak kalau anaknya itu masih kecil, masih bayi, dan itu udah ada ikatan emosional dengan yang merawat. Kalau nangis, kalau sakit itu gimana gitu loh. Saya dulu pernah ya ke dinas sosial. Aduh saya miris banget gitu melihat bayi-bayi satu box itu berdua. Babysitternya juga pengasuhnya cuma satu. Dan itu satu ruangan itu ada beberapa box ya. Saya tuh pulang-pulang nangis. Bener nangis. Jadi kalau Mbak Novi ini sudah berupaya gitu kan membantu pemerintah merawat anak-anak terlantar ini, kenapa harus diperlakukan seperti ini gitu? Dibantu, disupport gitu kan, diarahkan aja kalau emang ada yang kurang-kurang. Malah justru kan harusnya kerjasama. Saya jadi emosi. Bang Hotman Paris Hutapea, pengacara hebat, terkenal, fenomenal, dan baik hati. Salam kemanusiaan. Saya Lutfi JW, pengamat perilaku selebritis Indonesia dan warga negara Indonesia, memohon kepada Abang untuk segera turun tangan membantu Teh Novi terkait dengan 10 anak asuhnya yang disita oleh Dinsos Tangerang. Saya layangkan surat terbuka ini kepada Abang karena menurut hemat saya dan banyak warganet, Bang Hotman lah yang mampu memahami, mengatasi, dan mencari solusi terkait prosedur dan administrasi, tata cara, dan SOP adopsi
anak, serta yayasan yang menampung orang-orang terlantar yang didirikan oleh Teknovi. Kami warga negara Indonesia sangat menyesal dan miris atas tindakan Dinsos Tangerang dan diamnya Mensos sampai detik ini. Kami miris karena kebaikan, perjuangan, dan rasa kemanusiaan Teknovi dilukai oleh seperangkat pegawai Dinsos Tangerang yang mengambil dengan paksa tanpa memberi waktu yang cukup serta memperlakukan Teknovi seolah-olah seperti orang yang sangat bersalah. Digeruduk sekian banyak pegawai Dinsos. Ini adalah presiden buruk bagi rasa kemanusiaan dan kepekaan sosial warga negara Indonesia. Jika ini tidak diatasi dan dibantu orang-orang seperti Bang Hotman, maka akan membuat orang-orang baik jera melakukan kebaikan sosial, membuat orang-orang jadi khawatir dan trauma untuk melakukan kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat bagi manusia lain yang tidak tertangani oleh negara. Sungguh Bang Hotman, harapan besar kami Bang Hotman bisa membantu Teknovi dengan sepenuh hati agar pemerintah juga sadar bahwa rasa kemanusiaan itu lebih penting daripada sekedar prosedur dan penyitaan. Salam jernih, salam akal sehat, salam Indonesia beradab.